Anggi Aprianti Korolin, Astina Maru Kirama Baifar, dan saya Ria Febriani. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai fitohormon. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi fitohormon kali ini adalah yang pertama, definisi fitohormon, yang kedua, sejarah fitohormon, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi fitohormon, yang keempat, macam-macam fitohormon, yang kelima, mekanisme fitohormon, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan fitohormon. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu definisi dari fitohormon. Apa itu fitohormon? Fitohormon atau hormon tumbuhan merupakan senyawa organik yang diperlukan untuk membantu tanaman. Senyawa ini diperlukan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, di mana secara fisiologis fitohormon diartikan sebagai penyampaian pesan antara sel yang dibutuhkan untuk mengontrol seluruh siklus hidup tumbuhan seperti perkecambahan, perakaran, pembungaan, pembuahan, serta pertumbuhan. Hormon tumbuhan atau yang kita kenal dengan fitohormon dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pada suatu bagian tertentu pada suatu tumbuhan. Pada konsentrasi rendah, hormon tumbuhan dapat menimbulkan efek fisiologis. Efek fisiologis tersebut muncul akibat adanya proses pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman. Hormon berperan sebagai regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Beberapa jenis dari fitohormon ada yang berperan sebagai promotor, perangsang pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman, dan ada pula sebagai inhibitor, penghambat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, selain mengatur pertumbuhan dan perkembangan, hormon juga dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan fitohormon. Nah, sejarah penemuan fitohormon ini terdapatnya atau peran zat pengatur tumbuh di tumbuhan pertama kali ini ditemukan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Power of Movement in Plants. Nah, beliau itu melakukan percobaan dengan rumput kanari atau Phalaris canariensis. Nah, ini percobaannya itu dia mencoba dengan memberikan sinar dari samping dan ternyata terjadi pembengkokan ke arah datangnya sinar. Untuk bagian yang tidak mendapatkan sinar, itu terjadi pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang mendapatkan sinar sehingga terjadi pembengkokan. Penemuan hormon auksin ini ditemukan pada tahun 1926. Ini seorang mahasiswa pasca sarjana yang bernama Fritz Wendt dari sebuah universitas di Belanda berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman itu di bagian ujung dari suatu koleoptil yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan. Nah, pada saat ini proses pembengkokan pada batang tersebut itu dikenal dengan fototropisme. Fritz Wendt juga menjelaskan bahwa senyawa tersebut ini mengalami transport secara difusi dari bagian ujung koleoptil itu ke bagian kecil lainnya. Senyawa ini biasanya dikenal dengan nama hormon auksin. Nah, Wendt ini berhasil mengetahui aktivitas dari auksin melalui peristiwa pembengkokan koleoptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan pada sisi tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah penemuan hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini ditemukan pada tahun 1914 oleh Gottlieb Haberland dari Australia. Itu berhasil dia menemukan senyawa yang dapat mendorong pembelahan sel yang menghasilkan kambium gabus serta mampu memulihkan luka pada umbi kentang yang sudah dipotong. Nah, senyawa tersebut belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi senyawa inilah yang saat ini dikenal dengan nama sitokin yang memicu sitokinesis. Lalu pada tahun 1940-an Johannes van Overbeek itu menemukan senyawa yang memacu sitokinesis yang berasal dari endosperm buah kelapa muda. Nah, hasil temuannya ini yang dapat didapatkan Haberland kemudian disempurnakan oleh Volker Koch dan beberapa temannya melakukan uji biologi untuk mengetahui lebih lanjut faktor kimia yang terdapat di jaringan pembuluh. Nah, biakan dari sel ini diletakkan dalam media agar mengandung IAA, asam amino, vitamin, mineral, dan gula dalam konsentrasi yang diketahui. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan dari sel dengan cepat dengan cara ini membentukkan sel dalam jumlah yang banyak. Namun, sel-sel tersebut ini tidak melakukan pembelahan sehingga akhirnya mengalami poliplodi atau yang bisa
diartikan sel yang memiliki banyak inti. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, Volker Scholz dan beberapa temannya ini mencari lagi senyawa yang dapat memicu sitokinesis pada tumbuhan dan berhasillah mereka menemukan senyawa liradenin. Senyawa liradenin inilah tersebut berhasil diekstraksi dari kamil. Selanjutnya itu adalah penemuan hormon giberelin. Pada tahun 1926, salah seorang warga Jepang yang bernama Kurosawa ini berhasil menemukan hormon giberelin ini melalui tanaman padi. Namun tanaman padi ini sudah terinfeksi penyakit yang bernama bekane. Untuk gejala yang muncul pada tanaman padi yang terinfeksi penyakit ini, batang dan daunnya ini tumbuh secara tidak normal. Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh jamur yang bernama Gibberella fujikuroi. Kemudian untuk mengetahui hasil lebih lanjut, Kurosawa ini mengisolasi jamur penyebab penyakit tersebut dan menginfeksi pada tanaman yang masih sehat. Hasil menunjukkan bahwa tanaman tersebut juga ikut terinfeksi penyakit yang sama. Lalu pada tahun 1930, Yabuta dan Hayashi ini melakukan lagi penelitian yang lebih lanjut pada jamur Gibberella ini. Dan dia berhasil mengisolasi senyawa aktif yang dikandung jamur itu dengan hormon yang bernama giberelin. Selanjutnya yaitu adalah penemuan hormon etilen. Hormon etilen ini pertama kali ditemukan pada abad ke-20 sekitar 75 tahun yang lalu. Ini pada saat itu untuk mematahkan buah jeruk, petani itu melakukan pengeraman terhadap buah jeruk dalam lumbung yang diberi kompor minyak tanah di dekatnya. Jadi pada awalnya para petani ini yakin bila panas yang muncul dari kompor tersebut itu akan menyebabkan buah menjadi matang. Jadi petani ini menggunakan kompor yang diberi pembersih dan ternyata buah jeruk itu tidak matang. Setelah dilakukan penelitian oleh ahli fisiologi tumbuhan, ternyata penyebabnya itu adalah hormon etilen ini. Jadi etilen ini merupakan gas hasil pembakaran dari minyak tanah. Lalu kemudian para ahli juga menemukan bahwa setiap tumbuhan itu menghasilkan etilen yang merupakan hormon tumbuhan. Jadi hormon etilen ini dapat memicu berbagai macam respon fisiologis selain pematangan buah. Etilen juga digunakan pada sejak zaman Mesir kuno pada buah ara yang dilukai. Jadi pelukaan tersebut berfungsi untuk merangsang produksi etilen pada jaringan tanaman. Itu adalah penemuan dari asam abisat. Pada tahun 1963, ilmuwan yang bernama Frederick Endicott ini merupakan orang yang pertama kali berhasil mengisolasi senyawa abisin 1 dan abisin 2 dari tanaman kapas. Lalu kemudian pada tahun 1976, senyawa abisin 2 ini tersebut itu dikenal dengan nama asam abisat atau ABA. Nah, senyawa tersebut itulah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya pengguguran buah dan daun pada tanaman kapas. Nah, pada saat yang sama dilakukan pula penelitian oleh Pierre Warching dan Van Stevmik terkait asam absisat ini. Peneliti tersebut berhasil menemukan bahwa asam absisat ini terdapat pada semua jaringan tanaman dan dapat dipisah dengan cara kromatografi. Nah, pada tahun 1965, seorang ahli berhasil menemukan dormin yang berasal dari pohon ara. Apabila daun pepohonan aktif itu tumbuh diberikan dormin, maka tunasnya itu akan mengalami dormansi. Nah, selanjutnya itu adalah penemuan asam traumalin. Hormon ini pertama kali dipelajari oleh Haberland. Pada percobaan yang dilakukan ini, yang pertama kali jaringan tumbuhan itu dilukai lalu dicuci bersih, dan ternyata bekas bidang luka tidak membentuk jaringan baru. Jadi pada jaringan yang luka yang dibiarkan itu akan terbentuk jaringan baru tapi di dekat luka tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi fitohormon. Nah, untuk hormon yang pertama itu adalah hormon auksin. Jadi hormon auksin ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor cahaya. Nah, jadi cahaya ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam kerja hormon auksin. Adanya cahaya ini menyebabkan auksin menjadi rusak dan auksin ini berpindah ke arah yang menjauhi cahaya. Salah satu jenis cahaya yang dapat menghambat kerja dari hormon auksin ini adalah cahaya nila. Jadi pada tumbuhan itu terdapat dua pigmen yang mampu menyerap sinar nila, yaitu beta karoten dan riboflavin. Riboflavin ini terdapat di bagian pada ujung-ujung akar. Nah, jika riboflavin ini menyerap sinar nila, maka enzim-enzim yang berperan dalam membantu pembentukan IAA dan tritopan ini akan rusak. Lalu sedangkan hilangnya beta karoten ini tidak terpengaruh terhadap fototropisme.
Pengaruh cahaya terhadap kerja auksin ini dapat dibuktikan dari fototropisme koleoptil. Nah, jadi koleoptil ini merupakan daun khusus yang berfungsi melindungi benih sampai muncul dari tanah yang berasal dari simpul utama dari selubung epikotil. Nah, koleoptil ini nantinya akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Apabila ujung koleoptil ini tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil, maka ujung koleoptil ini tidak akan bengkok ke arah datangnya cahaya. Sebaliknya, jika ujung koleoptil ini kembali dibuka, maka akan terjadi pembengkokan ke arah cahaya yang datang. Selanjutnya itu adalah gaya berat. Nah, jadi auksin ini diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian bawah dasar. Jadi selama proses pengedarannya, auksin ini akan lebih banyak terdapat ini di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Hal ini disebabkan karenanya adanya gaya berat. Yang selanjutnya itu adalah kadar konsentrasi auksin. Auksin dapat bekerja secara efektif pada konsentrasi tertentu. Jadi konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi dapat meningkatkan pengembangan dari sel-sel batang. Selanjutnya yaitu adalah hormon sitokinin. Jadi banyak dan beragamnya efek sitokinin itu menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki mekanisme kerja yang berbeda pada setiap jaringan yang berbeda. Nah, efek utama yang muncul akibat pemberian sitokinin ini biasanya akan diikuti oleh kemunculan beberapa efek sekunder. Jadi efek utama maupun efek sekunder dari kerja sitokinin ini sangat bergantung pada kondisi fisiologis sel sasarannya. Sitokinin ini dapat bekerja dalam konsentrasi yang sangat rendah, yakni 0,01 sampai 1 mikrometer. Terdapat yang telah diketahui sejak lama bahwa sitokinin ini memiliki peran dalam pembentukan RNA dan enzim. Namun peranan tersebut ini dapat menjadi terhambat jika ada inhibit dalam sintesis protein dan RNA. Protein pengikat juga menjadi salah satu faktor penyebab mempengaruhi kerja dari sitokinin. Tidak semua protein pengikat berikatan secara khas pada sitokinin dan memiliki afinitas tinggi terhadap sitokinin yang aktif. Jadi secara umum di berbagai tumbuhan ini telah terdapat protein pengikat sitokinin yang khas. Itu misalnya pada daun jelai. Jadi pada daun jelai ini terdapat protein pengikat zeatin yang afinitasnya sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada hormon giberelin. Nah, pemberian giberelin pada suatu tanaman ada kalanya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan maupun produksi tanaman tersebut akibat adanya beberapa faktor penghambat. Nah, respon dari tanaman yang diberikan giberelin bergantung pada bagian tanaman itu sendiri yang diaplikasikan dengan hormon giberelin, konsentrasi dari hormon giberelin, dan faktor-faktor yang ada di lingkungan sekitarnya di mana tempat tanaman itu tumbuh. Nah, selanjutnya yaitu adalah hormon etilen. Kerja hormon etilen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada interaksi dengan hormon lain, misalnya dengan hormon auksin. Terjadinya peningkatan auksin ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan etilen. Yang kedua yaitu adalah pembentukan senyawa kompleks dengan metaloenzim. Jadi etilen ini dapat aktif dalam kondisi normal jika berikatan dengan metaloenzim dan oksigen. Nah, jika konsentrasi CO2-nya ini meningkat, maka peran dari etilen ini nantinya akan digantikan oleh CO2 tersebut nanti sehingga pematangannya itu akan terhambat. Nah, yang ketiga yaitu adalah kondisi lingkungan, misalnya itu seperti suhu, kadar oksigen, ataupun hal yang lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada asam abisat. Nah, mekanisme kerja dari asam abisat pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh kadar air pada lingkungan yang ekstrim. Saat tumbuhan kekurangan air, maka akan terjadi peningkatan kadar hormon asam absisat pada bagian sel meruntuh stomata tumbuhan. Nah, yang menyebabkan nantinya stomatanya ini akan tertutup dan transpirasi berkurang sehingga keseimbangan air pada tumbuhan ini dapat terjaga dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu adalah asam traumalin. Jadi asam traumalin ini merupakan salah satu hormon yang berguna bagi tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi kerja asam traumalin ini adalah apabila suatu tumbuhan ini mengalami regenerasi, maka akan memicu asam traumalin pada tumbuhan untuk aktif bekerja. Asam traumalin ini terletak di bagian dinding sel tumbuhan dan akan keluar untuk merangsang pembentukan kambium gabus dengan bantuan beberapa hormon lainnya seperti giberelin dan sitokonin. Setelah kambium gabus terbentuk, maka hormon sitokinin akan mempengaruhi terbentuknya sel-sel baru. Kemudian sel-sel yang baru terbentuk ini nantinya akan membentuk kalus sebagai jaringan penutup luka.
Meskipun jaringan yang dihasilkan oleh kerjasama asam traumalin dan hormon lain sebagai penutup luka, namun tidak dapat membuat tumbuhan yang terluka ini kembali seutuhnya. Contohnya ini pada batang karet yang sudah dilakukan penyadapan, ini lama-kelamaan akan goresan pada batang karet ini akan menghilang, tetapi asam traumalin ini tidak sepenuhnya pulih seperti saat sebelumnya dilakukan penyadapan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam dari fitohormon. Fitohormon yang pertama ada auksin. Auksin merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman. Nah, di mana salah satu peran dari auksin ini adalah untuk menghambat peluruhan atau perontokan daun, bunga, dan juga buah pada tanaman. Hal ini disebabkan karena auksin dapat bereaksi pada tanaman untuk menghasilkan inhibitor bagi senyawa-senyawa tertentu. Auksin juga dapat ditemukan pada daerah meristematik seperti pada bagian ujung batang, ujung akar, kuncup bunga saat terjadinya pembentukan bunga dan embrio biji. Selanjutnya ada fitohormon yang kedua yaitu sitokinin, di mana sitokinin merupakan senyawa turunan adenin yang berperan dalam pengaturan pembelahan sel dan juga morfogenesis. Nah, sitokinin ini digunakan untuk merangsang terbentuknya tunas yang berpengaruh dalam proses metabolisme sel dan juga merangsang sel dorman, serta aktivitas utama dari sitokinin ini adalah untuk mendorong terjadinya proses pembelahan sel. Nah, bentuk dasar dari sitokinin yaitu terdiri dari 6 aminopurin atau yang dikenal dengan nama adenin, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Fitohormon yang ketiga yaitu giberelin. Nah, giberelin atau asam gibelate atau Ga merupakan senyawa yang tergolong ke dalam diterpenoid tetrasiklik yang memiliki rangka N-giberelin yang disebut N-kaurin. Giberelin ini berperan dalam pembentangan dan juga pembelahan sel, pemecahan dormansi biji sehingga biji bisa berkecambah, mobilisasi endosperm cadangan selama pertumbuhan awal embrio, pemecahan dormansi tunas, pertumbuhan dan perpanjangan batang, serta perkembangan buah dan juga bunga. Selanjutnya, fitohormon yang keempat adalah etilen. Hormon etilen ini merupakan salah satu hormon tumbuhan yang secara umum berbeda dengan hormon lain, tidak seperti hormon auksin, sitokinin, dan giberelin. Etilen dalam keadaan normal dia itu berbentuk gas, sedangkan dalam keadaan tidak normal dia bisa berbentuk cair. Nah, struktur kimia dari hormon etilen ini sangat sederhana jika dibandingkan dengan hormon tumbuhan lainnya, sebab hanya terdiri dari 4 atom hidrogen dan juga 2 atom karbon yang berikatan. Selanjutnya, fitohormon ada asam abisat. Nah, asam abisat ini merupakan salah satu hormon yang kerjanya dapat menghambat pertumbuhan dan bersifat antagonis dengan golongan hormon lain seperti auksin dan giberelin. Asam abisat sendiri memberikan pengaruh yang sangat nyata dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan, di mana asam abisat ini bekerja sama dengan zat pengatur tumbuh lainnya pada tanaman yang bersifat antagonis. Misalnya, asam abisat menjadi penghambat kerja dari indol acetic acid dalam hal mendorong pembengkakan koleopil pada Avena sp. Selanjutnya, hormon pertumbuhan yang terakhir ada asam traumalin. Asam traumalin sebenarnya merupakan hormon hipotetik yang merupakan gabungan dari beberapa aktivitas hormon pertumbuhan lainnya seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan juga asam abisat. Nah, apabila tumbuhan mengalami luka, maka tumbuhan akan membentuk kambium gabus dengan bantuan hormon luka yaitu asam traumalin. Materi yang kelima yaitu mekanisme dari fitohormon. Yang pertama, mekanisme kerja hormon auksin. Mekanisme kerja auksin dipengaruhi oleh cahaya sehingga mengakibatkan fototropisme pada tumbuhan. Fototropisme ini merupakan membengkoknya batang tumbuhan ke arah cahaya matahari. Terjadi karena adanya perbedaan rangsangan perpanjangan sel akhir penyebaran auksin yang tidak merata, serta tidak diproduksinya auksin pada ciulan yang terkena cahaya.
dan bagian yang terkena cahaya memproduksi auksin secara lebih aktif sehingga terjadi penimbunan dari auksin. Ini merupakan gambar dari hormon auksin, yaitu mekanisme kerja hormon auksin yang dipengaruhi dari cahaya matahari sehingga terlihat di gambar bahwa batang tanaman tersebut membengkok ke arah matahari. Penimbunan auksin pada sisi yang tidak terkena cahaya matahari akan menimbulkan pemanjangan sel di sisi tersebut lebih cepat sehingga batang membengkok ke arah datangnya cahaya. Selain fototropisme, auksin juga mempengaruhi kejadian geotropisme dan pertumbuhan ke arah bumi. Gaya gravitasi mengakibatkan konsentrasi auksin di culan bawah lebih tinggi sehingga geotropisme di batang menjadi negatif dan geotropisme di culan akar menjadi faktual sehingga akar membengkok ke arah bumi. Yang kedua yaitu mekanisme kerja sitokinin. Sitokinin bekerja sama dengan auksin di berbagai proses fisiologis dalam tumbuhan. Diproduksi sitokinin yaitu pada ujung akar dan juga ditranslokasikan lewat pembuluh xilem. Jumlah dari sitokinin paling besar ada di daerah meristematik dan juga jaringan yang berkembang dengan berkelanjutan seperti pada daun muda, pada akar, pada biji, dan pada pengembangan buah. Sitokinin bekerja untuk berlawanan dengan auksin dalam proses fisiologis tumbuhan. Variasi konsentrasi sitokinin dan juga auksin akan mengakibatkan perbedaan dalam tumbuhan, seperti bila konsentrasi sitokinin ini lebih besar dari auksin, maka yang terjadi adalah pembentukan tunas dan juga daun. Kemudian, bila konsentrasi sitokinin ini relatif sama dengan konsentrasi auksin, maka akar, tunas, dan batang tumbuh dengan seimbang. Yang ketiga, bila konsentrasi ini lebih kecil dari auksin, maka yang akan terjadi ialah pembentukan akar ini akan menjadi lebih aktif. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon giberelin. Mekanisme kerja giberelin adalah untuk memacu aktivitas enzim-enzim hidrolik pada proses perkecambahan biji-biji serealia. Pada proses perkecambahan ini diperlukan suatu enzim yang mampu menghidrolisis pati menjadi gula. Pada benih yang kering, giberelin endogen berkonjugasi dan gula membentuk glukosida dan dalam keadaan tidak aktif. Hormon ini menjadi aktif setelah menginhibisi air. Ini merupakan proses inhibisi pada giberelin. Mekanisme produksi amilase pada benih secara umum dalam hubungannya dengan metabolisme perkecambahan menunjukkan bahwa setelah menginhibisi air, giberelin disintesis di dalam embrio. Yang pertama yaitu giberelin berfungsi melalui endoperm menuju lapisan eluron. Yang kedua, pada lapisan eluron, giberelin merangsang sintesis enzim-enzim yang berhubungan dengan hidrolisis. Yang ketiga, enzim amilase melalui proses hidrolisis merombak cadangan makanan pati. Yang keempat, maltosa dan glukosa yang terbentuk melalui proses amilosis dirombak menjadi sukrosa dan dipindahkan pada poros embrio. Dan yang kelima, dapat diserap langsung melalui skutlum di mana proses sintesis sukrosa terjadi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon etilen. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon etilen. Yang pertama yaitu teori permeabilitas membran. Etilen bertindak dengan mengubah permeabilitas membran sel. Etilen lipid larut sehingga itu akan dilarutkan dalam lipid membran dan mengubah permeabilitas membran, meningkatkan RNA dan sintesis protein. Hal ini mempercepat sekresi enzim amilase dalam lipase eluron Barley, tetapi sintesis yang terakhir tidak ditingkatkan, sehingga mengakibatkan hidrolisis pati menjadi gula. Permeabilitas respirasi meningkat tinggi. Dengan demikian, maka akan mempercepat proses pematangan buah. Yang kedua yaitu teori tingkat molekul aksi etilen. Etilen bertindak pada tingkat molekul dengan sintesis pelunakan dinding sel oleh enzim polygalacturonase. Kemudian antosianidin dibentuk oleh enzim alanin amonialiase fenil yang menanamkan warna cerah pada buah-buahan.
enzim lain juga mendapatkan peningkatan. Contohnya enzim selulosa, enzim fenilalanin amonia, enzim fosfolipase, serta enzim peroksidase. Selulosa melakukan pelunakan buah selama pematangan. Fosfolipase menyebabkan degradasi fosfolipid. Inhibitor asam nukleat atau sintesis protein juga menghambat aksi dari etilen. Selanjutnya, mekanisme kerja asam abisat. Asam abisat bekerja untuk merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air, menjaga dormasi, dan umumnya terdapat di daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Pengangkutan hormon asam abisat berlangsung baik di xilem maupun floem dengan arah pergerakannya bisa naik ataupun turun. Transportasi asam abisat dari floem menuju ke daun bisa dirangsang dengan salinitas atau kegaraman yang tinggi. Pada tumbuhan tertentu ada perbedaan transportasi asam abisat dalam siklus kehidupannya. Daun muda membutuhkan asam abisat dari xilem dan floem, sedangkan daun dewasa merupakan sumber dari asam abisat dan dapat ditransport ke luar daun. Daun dan buah pada tumbuhan bisa menjadi rontok sebab adanya pengaruh kerja hormon asam abisat. Hormon ini mengakibatkan pertumbuhan dan pembelahan pada sel. Oleh karena itu, apabila hormon asam abisat bekerja, proses yang akan terjadi di dalam sel akan berkurang dan kelamaan akan berhenti. Ini merupakan gambar dari mekanisme kerja hormon asam abisat. Selanjutnya, mekanisme kerja asam traumalin. Hormon asam traumalin ini disebut juga sebagai hormon luka atau kambium luka. Yaitu sejenis hormon yang berbentuk cair, tetapi dalam kondisi normal asam traumalin ini berbentuk padat, kristal, dan tidak mudah larut dalam air. Asam traumalin ini merupakan sejenis hormon hipotetetik, yaitu gabungan dari beberapa aktivitas hormon seperti hormon giberelin, hormon auksin dan sitokinin, etilen, dan hormon yang lainnya. Cara kerja hormon asam traumalin yaitu apabila tumbuhan mengalami luka atau perlukaan secara gangguan fisik, maka akan segera terbentuklah kambium gabus. Pembentukan kambium gabus itu terjadi karena adanya pengaruh hormon luka atau asam traumalin. Sebenarnya peristiwa ini merupakan hasil kerjasama antar hormon pada tumbuhan yang disebut restitusi atau regenerasi. Awalnya pada luka pada tumbuhan akan mengeluarkan hormon luka yang kemudian merangsang pembentukan kambium gabus. Selanjutnya pembentukan kambium gabus dilakukan oleh hormon giberelin. Pengaruh dari hormon sitokinin, maka terbentuklah sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka yang disebut kalus. Kemudian asam traumalin ini dapat ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Sehingga fungsi dari asam traumalin adalah merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu mengadakan penutupan bagian yang luka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari fitohormon. Fitohormon yang pertama yaitu auksin, di mana auksin ini selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari auksin sendiri, yang pertama, dia itu mempercepat terbentuknya akar pada tanaman. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Yang ketiga, sangat berperan aktif dalam proses perpanjangan sel. Dan yang keempat yaitu merangsang sel untuk dapat memanjang dan berkembang, membentuk dinding sel yang baru. Yang terakhir, menghasilkan pembentukan organ tumbuhan. Nah, selain kelebihan, kekurangan dari hormon auksin yaitu tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh matahari, maka pertumbuhannya akan lambat karena kerja auksin dihambat oleh adanya cahaya matahari itu sendiri. Tetapi sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan sangat cepat karena
tidak ada cahaya yang menghambat kerja auksin. Selanjutnya ada hormon yang kedua yaitu giberelin. Nah, giberelin ini kelebihannya mengatasi genetic germ themes, yang mana pada tumbuhan yang kerdil dengan adanya hormon giberelin ini bisa lebih memanjangkan bagian batang tumbuhannya dan juga mempengaruhi pembungaan, mempengaruhi perkecambahan pada tanaman, mendukung perpanjangan sel, mempengaruhi aktivitas kambium. Selain itu, giberelin juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu dia bisa menghambat pembungaan dan juga pembuahan. Dan dia juga bisa menyebabkan buah berukuran kecil. Kemudian terjadinya kekerdilan pada tanaman apabila kekurangan hormon giberelin. Dan juga pertumbuhan akan terhambat karena tidak adanya hormon giberelin ini. Selanjutnya untuk hormon yang ketiga yaitu sitokinin. Nah, kelebihan dari sitokinin ini dapat meningkatkan pembelahan, pertumbuhan, dan juga perkembangan kultur sel pada tanaman. Kemudian sitokinin juga dapat menunda penuaan daun, bunga, dan buah dengan cara mengontrol dengan baik proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel tanaman. Nah, kekurangan hormon sitokinin ini adalah dapat menghambat efek dormansi alfikal yang disebabkan oleh auksin. Fitohormon yang ketiga yaitu giberelin. Nah, giberelin atau asam gibelit atau GA merupakan senyawa yang tergolong ke dalam diterpenoid tetrasiklik yang memiliki rangka N-giberelin yang disebut N-kaurin. Giberelin ini berperan dalam pembentangan dan juga pembelahan sel, pemecahan dormansi biji sehingga biji bisa berkecambah, mobilisasi endosperm cadangan selama pertumbuhan awal embrio, pemecahan dormansi tunas, pertumbuhan dan perpanjangan batang, serta perkembangan buah dan juga bunga. Baiklah, untuk fitohormon yang selanjutnya adalah asam abisat. Nah, asam abisat ini dia itu bersifat antagonis pada tumbuhan sehingga ia memiliki kelebihan untuk menyebabkan dormansi pada biji, di mana saat biji sedang dalam keadaan istirahat atau dorman, maka asam abisat ini akan berperan sehingga biji tidak melakukan aktivitas pertumbuhan dan juga pergerakan secara fisiologis. Kemudian ada yang kedua yaitu proses absisi atau pengguguran. Nah, pada proses absisi ini merupakan proses pengguguran daun dan juga buah pada tanaman yang disebabkan oleh aktivitas dari asam abisat. Kemudian ada regulasi stomata, di mana pada proses regulasi stomata asam abisat akan berperan untuk menurunkan tekanan osmotik pada sel sehingga sel akan bersifat turgor dan juga stomata akan menutup. Kemudian yang terakhir, mempengaruhi perkembangan embrio dan biji. Selanjutnya ada kekurangan dari asam abisat. Yang pertama, saat menghadapi musim dingin, asam abisat akan menghentikan pertumbuhan primer dan sekunder hormon yang dihasilkan pada tunas terminal dan juga akan memperlambat atau menghambat proses pertumbuhan dan memicu perkembangan primordial daun menjadi sisik. Selanjutnya yang kedua, asam abisat juga akan menghambat pembelahan sel kambium pembuluh. Untuk fitohormon yang terakhir adalah asam traumalin. Nah, asam traumalin ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat memperbaiki jaringan tumbuhan. Contohnya itu misalnya saat tumbuhan mengalami luka pada bagian batang, maka asam traumalin berperan untuk menutupi luka tersebut. Kemudian yang kedua, membantu perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, dimanfaatkan dalam sintesis prostaglandin. Yang keempat, sebagai faktor pertumbuhan. Yang kelima, meningkatkan kandungan protein pada ganggang. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas oksidan pada ganggang hijau, yaitu Chlorella vulgaris. Nah, kekurangan dari asam traumalin ini dapat dilihat pada fungsinya, di mana fungsinya itu kan sebagai penutup luka pada tumbuhan saat tumbuhan akan melakukan regenerasi. Namun, proses regenerasi yang dihasilkan oleh asam traumalin ini tidak sepenuhnya dapat menutupi luka seperti sedia kala, seperti saat tumbuhan itu sebelum mendapati luka. Contohnya itu pada pohon batang karet, di mana batang karet ini kan sering dilakukan penyadapan. Nah,
saat dilakukan penyadapan, batang karet itu akan tergores atau terluka secara fisik pada bagian luar yang terlihat. Kemudian asam traumalin akan bekerja untuk menutupi luka pada batang karet tersebut, sehingga lama-kelamaan luka goresan pada batang karet itu akan memudar meskipun tidak sepenuhnya seperti saat ia belum dilakukan penyadapan.